Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Chandra Vijayanti, peserta Diklaksar CPNS Polri tahun anggaran 2021, pengiriman dari Polda Jawa Tengah, dari kelompok golongan 3, angkatan 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview materi mengenai manajemen ASN, di mana kita harus mengetahui dulu tentang kedudukan ASN. Kedudukan ASN yaitu sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dan harus bebas dari golongan dan partai politik. Pegawai ASN itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah PNS atau pegawai negeri sipil, dan yang kedua adalah P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebagai ASN, kita tentu saja memiliki peran dan tugas dalam melaksanakan roda pelayanan kepada masyarakat. Di sini, peran ASN meliputi perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, sebagai ASN, kita juga bertugas untuk yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya, sebagai ASN, kita juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Karena ASN tadi dibedakan menjadi dua golongan, yaitu PNS dan P3K, maka hak yang diperoleh pun berbeda. Di antaranya, hak dari PNS sendiri yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, serta cuti. Adanya juga jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak dari P3K itu memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Di sini yang membedakan antara PNS dan P3K terletak pada kalau PNS mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua, sedangkan kalau P3K tidak mendapatkan jaminan tersebut. Namun antara PNS dan P3K ini memiliki kewajiban yang sama, yaitu diantaranya setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, kemudian mentaati peraturan perundang-undangan, kemudian melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kemudian menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian membahas mengenai kode etik dan kode perilaku ASN yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan dari ASN, yang mana fungsinya untuk yang pertama sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya itu dinilai baik. Kemudian sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan dari ASN itu sendiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dan yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun organisasi. Dalam manajemen ASN, kita mengenal adanya sistem merit, di mana di sini bagi organisasi sistem merit itu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN, sistem merit ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Nah, kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN ini kita mengenal adanya dua, yaitu
Komisi Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disingkat dengan KASN, dan yang kedua yaitu Kemenpan RB. Nah, untuk manajemen PNS sendiri itu bermula dari penyusunan dan penetapan kebutuhan dari tenaga ASN itu sendiri, di mana dari situ akan muncul atau timbul adanya pengadaan PNS. Setelah dari pengadaan PNS itu akan diberikan pangkat dan jabatan yang sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan. Setelah itu, pengembangan karir dari PNS tersebut, dari pengembangan karir tersebut akan muncul pola karir. Dari pola karir akan timbul adanya promosi-promosi, baik promosi jabatan dan promosi lainnya. Untuk mengembangkan karir dari promosi tersebut dapat juga terjadi mutasi. Dari mutasi akan timbul penilaian kinerja dari PNS tersebut. Dari penilaian kinerja yang sudah berlangsung akan mempengaruhi penggajian dan tunjangan. Nah, dari itu akan timbul penghargaan dan juga menilai seberapa disiplin dari PNS tersebut. Jika misalnya PNS itu melakukan pelanggaran disiplin, dapat diberlakukan pemberhentian. Nah, nanti dari sekian perjalanan karirnya, maka PNS itu berhak mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua, di mana sampai akhir karirnya PNS itu mendapatkan perlindungan. Di sini, karena tadi golongan ASN itu ada dua, PNS dan P3K, maka manajemen P3K pun juga ada. Sama, dari P3K itu juga berawal dari penetapan kebutuhan. Kemudian dari penetapan yang sudah dilakukan akan diberlakukan suatu pengadaan P3K. Dari P3K ini akan muncul penilaian kinerja dari anggota-anggotanya tersebut. Nah, dari penilaian pekerjaan atau penilaian kinerja ini akan mempengaruhi penggajian dan tunjangannya. Setelah itu, kompetensi yang dimiliki akan terus dikembangkan. Bila bagus mendapat penghargaan, bila tidak bisa mendapat punishment. Nah, jika melakukan pelanggaran disiplin, maka atasan atau dari instansi pemerintah berhak untuk memutuskan hubungan perjanjian kerja. Jadi sampai akhir pun akan mendapatkan perlindungan. Nah, dari PNS maupun P3K itu ada sebuah organisasi, di mana organisasi itu merupakan korps profesi dari pegawai ASN tersebut, di mana fungsi dari organisasi ini adalah pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggar kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Yang terakhir, menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia. Baik, mungkin sekian review yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen ASN. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Sekiranya saya banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.